Kan dong. Ini A1. A1. Aku bukan ya. Oh iya, buka. Jadi begini, jujur ya. Pertama, Mas Gibran ini bukan pilihan utama untuk menjadi wapres. Aku buka aja deh. Oh. Pertama sebenarnya idealnya itu dulu adalah ada sebuah pemikiran untuk bagaimana menggabungkan antara Pak Prabowo dan Pak Ganjar ya. Ganjar. Oh iya, itu maunya presiden. Itu keinginan Itu presiden. ide besar untuk bangsa. Ya, Supaya tidak ada kampret cebong, ya, betul. supaya dua-duanya matang gitu loh. Itu ide besarnya. Pemilunya juga tidak perlu menghabiskan banyak duit. Betul. Gesekan di bawah juga tidak terlalu besar. Itu ide ideal, gagasan ideal. Kemudian ini berjalan. Awalnya ada connect. Begitu waktu berjalan, survei Pak Prabowo, waktu itu kan Pak Ganjar surveinya tinggi. Tinggi. Waktu itu komitmennya adalah siapa yang punya survei lebih tinggi, itu yang menjadi capres. Surveinya di bawah, yang di bawah ya cawapres. Awalnya ide itu cukup bagus untuk kemudian menjadi bahan diskusi renungan gitu loh. Tapi belum ada satu titik kesepakatan. Tapi biarlah bola itu bergulir. Gitu. Waktu berjalan ternyata surveinya kawan dua-dua ini bagus, baik Pak Ganjar maupun Pak Prabowo. Dan ketika surveinya cuma beda 3-4% di margin error, nggak ada yang mau ngalah siapa nomor 1 siapa nomor 2. Akhirnya ide itu batal. Ya. Pak Jokowi nggak bisa memutuskan. Ya, nggak bisa maksudnya siapa yang jadi capres dan siapa cawapres. Beliau kan hanya menyampaikan ide. Ya. Bahwa presiden itu hanya menyampaikan ide untuk kebaikan bangsa. Itu ide saat pertama. Begitu selesai, Tidak ada yang mau ngalah. nggak ada yang mau ngalah, maka muncullah opsi kedua. Waktu itu saya dorong abang saya, Mas Erik. Jadi Pak Presiden pun waktu awalnya itu mendorong Pak Erik sebagai salah satu cawapres. Ya. Ya. Bukan satu-satunya ya, sebagai salah satu cawapres. Termasuk Sandi segala macam. Iya. Tapi waktu itu kan kemudian kan telah terafiliasi dengan Pak Prabowo. Ya. Dan Bang Erik waktu itu punya kesempatan yang cukup besar. Melalui PAN. Melipat. Tapi sekali lagi, proposalnya Pak Prabowo itu beda. Pak Prabowo itu meminta kepada Bapak Presiden untuk Mas Gibran yang menjadi wakilnya. Pak Prabowo ada masalah dengan Erik? Nggak ada masalah. Cuma Pak Prabowo kan nggak mau lagi jadi cawapres, nggak mau jadi capres, dia pengen menjadi capres dan presiden. Iya. Saya tidak tahu pertimbangan apa Pak Prabowo. Jadi itu proposal untuk Pak Gibran itu adalah Pak Prabowo. Pak Prabowo. Itu idenya di Pak Prabowo. Pak Prabowo yang minta. Tidak ada permintaan dari Presiden Jokowi. Nggak ada, Pak Presiden waktu itu nolak. Bahkan mungkin Presiden milih Erik ya. Bapak Presiden memilih Erik. Itu benar tuh. Gue bisa bertanggungjawabkan. Iya. Bener nggak ada isu bahwa kalau misalnya Prabowo itu memilih Erik, Ketua Umum Partai Golkar Pak Erlangga Hartarto menolak. Nah, bener nggak itu? ada cerita lagi nih. Ini Ketua Umumnya Gus Ipan ini. Oke. Jadi biar clear di kita. Iya. Jadi awalnya Pak Presiden Jokowi itu mendukung Pak Erik. Ya. Oke. Pak Prabowo membawa Pak Gibran. Kemudian di dalam rapat koalisi. Dalam rapat koalisi itu voting tertutup. Di mana voting tertutup, satu partai koalisi itu berhak menyampaikan tiga suara. 3 nama. Tiga nama Gus. Di dalam 3 nama itu, suara paling banyak itu Mas Gibran. 7. Ibu Khofifah 4. Bang Erik 1. Ya. Pak Erlangga 1. Kalau tidak salah Bang Yusril juga 1. Ya. Itu dalam voting tertutup itu. Di keempat. Maksudnya
partai-partai koalisi ini termasuk partai-partai yang belum masuk parlemen juga kan? Partai baru. Iya, Bu. Termasuk Itu suaranya sama antara partai Golkar yang besar, partai Gerindra yang besar dengan. Gue terkecuali gue ketua umum partai kalau itu menyangkut mekanisme jangan tanya gua. Iya. Harusnya kan beda itu. Iya. Nah, kemudian Pak Airlangga menyampaikan kalau Pak Erik yang jadi wakil, Golkar keluar dari koalisi. Benar gak Gus Ipan? Ya kira-kira begitu. Kok malah ditanya Gus? Karena tiap hari sama Pak Airlangga nih, dia terhadap antara kita. Iya. Gitu loh. Jadi supaya persepsi publik ini jelas gitu loh. Nah kemudian waktu itu Pak Presiden meminta, coba tolong lagi pertimbangkan Pak Erik. Gitu loh ceritanya. Kemudian berangkatlah ke China dan ke Arab. Ya. Saya yang tinggal waktu itu. Iya. Ini saya saksi hidup. Jaga Indonesia. Saya tinggal untuk memantapkan investasi. Gitu loh. Iya. Waktu rapat malam itu gonjang ganjing, itu Pak Erlangga masih ngotot. Foto yang tertutup itu setelah ada keputusan MK atau belum? Setelah. Setelah. Oh setelah. Oke, lanjut. Setelah. Malam itu gonjang ganjing, Pak Erlangga mengatakan kalau Pak Erik Golkar akan berpotensi untuk Cabut. tidak berkoalisi dengan Pak Prabowo. Artinya dari semua cawapres yang ada itu semua partai itu kalau Pak Gibran itu tidak ada partai yang menolak. Semuanya setuju. Tapi kalau selain dari Mas Gibran itu pasti ada partai yang mendukung dan menolak. Resisten. Dengan kata lain, Mas Gibran sebagai cawapres di koalisi Indonesia Maju ini sebagai perekat Iya. untuk semua partai. Yang resistensinya paling kecil ya. Nggak ada resistensi. Iya. Gak ada resistensi. Nggak ada resistensi Nggak ada resistensi. Jadi sebenarnya yang meminta jadi cawapres itu bukan Mas Gibran, Bukan pula Pak Jokowi. bukan pula orang tuanya. Apalagi Yang ibunya. minta itu, apalagi ibunya. Ini terlalu banyak juga fitnah ini. Oh. Informasi Yang- ibunya tuh gak ada. Nggak ada itu bos, mana ada? Saya mohon maaf ya dengan segala hormat. Ya. Eh. Ibu itu mana pernah campur-campur urusan begitu, Pak. Mas Badir kenal banget, dekat banget dengan ibu. Ya tidak terlalu dekat tapi kenal lah. Oh, oke. Tapi tahu lah ya Tahu kebiasaan, lah. karakter. Mana pernah kami rapat aja nggak pernah ada ibu. Urusan-urusan begitu yang saya pahami ya, ibu nggak pernah ngurus begitu. Jadi ide yang maunya Mas Gibran ini jadi wapres itu adalah proposal ide dasarnya dari Pak Prabowo. Yang kedua, kehendak dari partai-partai. Di mana Mas Gibran dianggap sebagai perekat dari koalisi ini, agar koalisi ini tidak pecah. Iya. Dan itu bisa dicek. Dan make sense kan? Artinya kalau misalnya Mas Gibran ya artinya orang tuanya pasti akan dari bagaimanapun juga kan orang tua pasti akan Dukung dong. support Anies. Itu pintar-pintarnya Pak Prabowo aja. Iya. Tapi maksud saya sampaikan adalah keinginan Mas Gibran untuk menjadi cawapres itu bukan keinginan pribadinya, Iya. bukan keinginan orang tuanya atau orang-orang dekatnya, apalagi ibunya. Mohon maaf dengan segala hormat. Tapi itu adalah keinginan dari Pak Prabowo yang juga menjadi keinginan dan pikiran yang sama dari partai-partai koalisi. Makanya tidak ada satu partai koalisi pun yang menolak Mas Gibran. Bahkan mereka meminta untuk Mas Gibran sebagai wapres perekat dari perbedaan pemikiran dari partai koalisi. Dan hasilnya dari orang underestimate, katanya masih muda, baru wali kota 2 tahun, belum bisa bikin apa-apa. Coba lihat, orang membingungkan semua kan tampilan dia kemarin waktu. Ternyata belimbing sayurnya lezat juga ya. Lezat juga paten. Nggak masem, Gus. Nggak malah. Nggak masem. Samsul luar biasa. Samsul. Iya, sama Berarti ini insting Pak Prabowo top dong. top. Ya mungkin karena Bisa sudah pengalaman kalah terus kan.